Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh solehah, anak-anak ibu yang ceria, anak-anak ibu yang ibu banggakan. Insya Allah kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin. Kita masih membahas tentang bab yang sama. Kali ini subtemanya adalah tekanan gas. Sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Fussilat ayat 11. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Di sini ada kata asap. Asap ini sama dengan udara atau gas. Potensi dasar. Tujuan pembelajaran. Materi sebelumnya, tekanan padat dan tekanan cair. Kita sudah ketahui bahwa pada padat dan cair itu terdapat tekanan. Kali ini kita akan membuktikan apakah pada zat gas atau udara terdapat tekanan. Untuk lebih pastinya, perhatikan kegiatan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memperagakan kegiatan tentang pembuktian ada tidaknya tekanan gas. Yang kita butuhkan adalah gelas, kemudian air, kemudian kertas HVS. Caranya yaitu gelas diisi air sampai penuh. Lalu kita tutup dengan kertas HVS. Kemudian balik kertas, balik gelas. Ya, apa yang terjadi? Ya, perhatikan bahwa air di dalam gelas tidak tumpah. Ini salah satu bukti bahwa adanya tekanan udara. Ya, perhatikan gambar ya. Jadi pada saat gelas dibalik, air tidak tumpah. Mengapa? Karena di sini ada tekanan udara yang mendorong atau menahan kertas ini sehingga air di dalam gelas ini tidak tumpah. Perhatikan video berikutnya. Wabarakatuh. Ya, ini adalah percobaan lain. Jadi yang dibutuhkan ada lilin, kemudian air, kemudian gelas. Lilin kita nyalakan, kemudian wadah kita beri air, kemudian lilin ini kita tutup dengan gelas. Ya, jadi air akan naik ke dalam gelas. Ya, perhatikan tadi ya, oksigen dalam gelas akan berkurang hingga akhirnya oksigen akan habis, akibatnya api akan mati. Pada kondisi api mati ini, maka tekanan dalam gelas nilainya lebih sedikit daripada tekanan luar gelas. Volume di sini sebanding dengan tekanan. Pada saat volume oksigen dalam gelas habis, maka tekanannya akan semakin kecil. Tekanan akan mengalir dari luar ke dalam gelas, sehingga air di sekitar gelas akan terhisap masuk ke dalam gelas. Perhatikan kegiatan berikutnya. Tiba saat kita bangkit, berlari ke pentas dunia, jatuh dan bangun, itu hal yang biasa terjadi. Siaplah, siaplah.
botol ditutup dengan balon karet, kemudian botol tersebut dipanaskan. Ya, kondisinya seperti ini. Yang terjadi adalah botol karet, yang terjadi adalah karet mengembang, balon karet mengembang. Mengapa bisa seperti itu? Nah, karena udara di dalam botol mendapatkan kalor dari air yang dipanaskan, sehingga gerakan partikel-partikel udara semakin lama semakin cepat. Akibatnya udara akan memuai dan tekanan menjadi besar, sehingga balon mengembang. Kemudian pada kondisi yang berikutnya, pada saat balon karet mengembang, botol dipindahkan ke dalam air dingin. Yang terjadi adalah karet botol menyusut. Mengapa bisa seperti itu? Karena kalor yang ada dalam botol akan dirambatkan ke dalam air dingin, sehingga tekanan dalam, baik balon dan botol, nilainya lebih rendah daripada tekanan luar pada balon dan botol. Akibatnya, balon karet akan menyusut. Nah, ini percobaannya hampir sama dengan kondisi balon karet yang sebelumnya. Hanya bedanya di sini menggunakan Erlenmeyer. Erlenmeyernya ini diisi dengan air, kemudian dipanaskan hingga mendidih. Yang terjadi adalah balon karet akan mengembang. Kemudian Erlenmeyer ini dipindahkan ke dalam air dingin. Ternyata balon akan menjadi menyusut atau mengempes. Tidak hanya itu, tetapi balon juga akan masuk ke dalam Erlenmeyer sehingga membentuk seperti ini. Ya, di sini tekanannya lebih tinggi dibanding yang botol percobaan sebelumnya, karena di sini air langsung kondisi panas, mendidih ya. Nah, kesimpulan apa dari percobaan-percobaan yang sudah kita lihat sebelumnya? Jadi kesimpulannya bahwa udara juga memiliki tekanan sama seperti zat padat dan zat cair. Apabila udara dipanaskan, maka tekanan akan menjadi lebih besar, dan sebaliknya, jika udara didinginkan, maka tekanan udara akan semakin kecil. Prinsip tekanan gas ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, contohnya pada balon udara. Ya. Massa jenis balon udara nilainya lebih rendah daripada massa jenis udara sekitar, di mana massa jenis balon udara ini dikendalikan oleh perubahan temperatur udara pada balon. Massa jenis ini disebut dengan rho, lambangnya seperti ini. Nah, mengapa balon udara bisa terbang ke angkasa? Jadi pada saat udara dipanaskan, ya ini adalah pemanasnya, nih balon udaranya ditiup dengan udara panas, maka balon udara menjadi ringan sehingga dapat terbang. Yang harus kita ketahui bahwa udara panas itu lebih ringan daripada udara dingin. Jadi dalam balon ini adalah udara panas, sedangkan sekitar balon ini adalah udara dingin. Jadi balon dapat terbang. Bagaimana jika kita ingin menurunkan balon udara? Yaitu dengan cara mengurangi pemanasan atau pemanasan dihentikan sehingga balon udara, sehingga suhu udaranya akan turun dan balon akan turun. Yang harus kita ingat bahwa gaya ke atas pada balon nilainya sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan. Di sini berlaku hukum Archimedes, pelajaran kalian tentang zat cair. Sampai di sini materi dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan dikonfirmasikan pada WA group atau bisa dengan Japri. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu dengan materi berikutnya, yaitu aplikasi konsep tekanan zat dalam makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.